Happy Sunday. Tuhan Yesus sudah memberkati kita hari lepas hari. Kini tiba saatnya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan membesarkan Dia. Sebelum kita masuk dalam ibadah, marilah kita menenangkan hati pikiran kita dan dengan bermeditasi dan berdoa secara pribadi. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 150 ayat yang ke-6. Marilah kita bangkit berdiri. A call to worship is taken from Psalm 150 verse 6. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Let everything that has breath praise the Lord. Mari kita memuji Tuhan, masuk gerbang Tuhan dengan nyanyian syukur dan puji-pujian, sebab Tuhan baik. For the Lord is good. Atas kebaikan-Mu dalam hidup kami hari lepas hari. Engkau setia, Engkau menemani kami setiap waktu. Saat kami jatuh, Engkau angkat. Saat kami susah, Engkau hibur.
Saat kami sakit, Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan atas keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau selalu mengingat kami, mengampuni segala dosa-dosa kami, dan mengangkat kami kembali menjadi anak-Mu. Tuhan, kami datang anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah ini kami ya Tuhan. Terimalah segala pujian, syukur, dan hormat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Berita pengharapan diambil dari Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-4. Message of hope is taken from Isaiah 26 verse 4. Demikianlah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Amin. Kita mengandalkan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Percayalah kepada Dia selama-lamanya. Marilah kita naikkan pujian All the Way My Savior Leads Me. My
Berita pengampunan diambil dari Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Tuhan kita adalah Allah yang setia dan adil. Bila kita datang kepada-Nya dan mengakui dosa kita, marilah kita bangkit berdiri, kita naikkan nyanyian penyembahan kita kepada Dia. Semua baik, segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, semuanya baik. Sebelum kita masuk dalam doa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus.
Selamat pagi Bapa dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk menyembah-Mu. Thank you Father for bringing us into your house to worship you. Kami naikkan syukur kepada-Mu atas berkat demi berkat yang telah Engkau curahkan buat kami semua. We give you thanks Father for blessing after blessing that you have poured upon us. Kami pun menaikkan syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam segala situasi kehidupan kami. We also want to give you thanks because you never abandon us in every situation that we had to go through. Kami naikkan juga syukur kepada-Mu atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami tatkala kami tengah lemah. We give you thanks, Father, for the strength you gave us in times of weakness. Kami juga naikkan syukur kepada-Mu. Sewaktu kami putus asa, Engkau memberikan kepada kami pengharapan. And we give you thanks, Father, because in times of despair, you gave us hope. Kami naikkan doa pula, mengakui kami semua orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We already knew what your will was, but we did not always obey you. Ampunilah dosa-dosa kami. So we pray, please forgive us our sins. Bapa, biarlah di hari mendatang kami juga dikuatkan, diingatkan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. And we pray, Father, may you continue to remind us, to always guide us that we will live in accordance to your will. Bapa, kami pun naikkan doa buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also want to pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami naikkan syukur bahwa operasi yang dijalani oleh Encik Sinta berjalan dengan baik. Berilah terus kepada Encik Sinta kekuatan supaya setiap hari dia makin kuat dan sehat. We give you thanks, Father, for blessing the surgery that our sister Sinta went through. We pray as she recovers, may you give her strength and may you give her good health. Kami pun naikkan doa buat Kok Pardi. Biarlah Tuhan terus jaga, Tuhan berikan kepadanya kekuatan dan kesehatan, terutama melindungi memorinya. We also pray for her husband, our brother Pardi. May you continue to strengthen him and keep him healthy. We pray, may you keep his memory intact. Kami naikkan doa pula buat Andri, buat si Ina. Biarlah Tuhan terus juga memberikan kekuatan dan kesehatan dan menjaga ingatan mereka supaya tetap mengetahui, mengenali kami dan diri mereka pula. We also pray, Father, for Andri, for Ina. May you continue to keep them strong and healthy. We pray, may you protect their memories so that they will always recognize us and themselves. Bapak, kami naikkan doa pula buat Om Arthur, buat Pak Gustaf, buat Pak Andreas. Teruslah berikan kekuatan pada mereka untuk menjalani perawatan minggu demi minggu. We pray, Father, for Om Arthur, Pak Gustaf, and Pak Andreas. May Thou give them strength so that they will be strong to go through treatment week after week. Kami naikkan doa pula buat Tante Elvir, buat Caitlin. Memohon Tuhan terus menyembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. We also pray for Tante Elvir, for Caitlin. May you touch them and heal them from every diseases that they have, dear Lord. Kami naikkan doa pula buat Om Peter Chua, buat Engkau Hans, buat Benita. Biarlah tangan-Mu terus menjamah,
menyembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. We pray, Heavenly Father, for Om Peter Chua, for Kok Han Siak Lim, and his wife Benita. May you touch them, cleanse their bodies from diseases, Father. May they be healthy again. Kami naikkan doa pula buat Pilar, jamahlah lututnya supaya tidak lagi sakit. We pray for Pilar, dear Lord. May you continue to heal her knee, that she will be free from pain. Kami naikkan doa pula ya Bapa buat Om Peter Subadia. Biarlah Engkau juga terus berikan kepadanya kekuatan hari lepas hari. We pray for Om Peter Subadia, dear Lord. May you give him strength day by day. Bapa, kami naikkan doa pula buat Herwig, buat Anyau. Biarlah tangan-Mu terus memberikan kepada mereka kekuatan, dan biarlah kuasa-Mu turun atas mereka, membersihkan tubuh mereka dari sakit penyakit. We also lift up our sister Herwig and our brother Anyau. Dear Lord, may your hands be upon them. May you strengthen them and cleanse their bodies and give them the good health again. Kami naikkan doa pula buat Stephanie, buat Mira. Teruslah beri mereka kekuatan dan sembuhkan dari segala sakit penyakit mereka. We pray also, Lord, for Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them and heal their bodies from illnesses. Bapak, kami juga naikkan doa buat Sandra, buat Esther, buat Kok Fabian, buat Ci Alwan. Biarlah Engkau juga jamah mereka satu persatu. Sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Lord, we pray also for our sisters, Alwan, Esther, and Sandra, and also our brother Fabian. May you touch them, strengthen them, heal them from all their diseases, Father. Bapa dalam surga, kami juga naikkan doa buat kami semua yang mempunyai pergumulan hidup kami masing-masing. Kami yang juga mempunyai permintaan-permintaan yang tak dapat kami ungkapkan. Engkau tahu, Engkau dengar, dan biarlah Engkau juga kabulkan. Heavenly Father, we pray for the rest of us. Perhaps we have our own struggles. We have our own unspoken requests. You know what they are. And we believe that you have heard our prayers. And we pray, Father, may you grant our request. Let your will be done. Bapak, kami juga naikkan doa buat Norma, tetangga kami. Sembuhkanlah Norma, supaya sehat kembali. We pray, Father, for our neighbor Norma. May you also heal her. Continue to strengthen her. And we pray, may you provide housing for them so that they will have a place to live in. Bapak, terima kasih sekarang kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Thank you, Heavenly Father, that today you allow us to come and to read and to hear from your word. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan-Mu. So we pray, Heavenly Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa in the name of Jesus, our Lord and our Savior. We all pray. Amen. Saudara-saudara, marilah kita membuka kitab 1 Korintus pasal 11. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 11. Kita membaca 1 Korintus pasal 11 mulai dari ayat 20 hingga ayat 34. We are going to read from the book of 1 Corinthians chapter 11, beginning from verse 20 to verse 34. Marilah kita bangkit berdiri. Please stand. Kita membaca secara bergantian. Saudara membaca ayat 21, saya ayat 20, begitu seterusnya. I will read verse 20 and you will respond by reading verse 21.
until verse 34. 1 Korintus 11 ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang mendahului makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Verse 22, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Verse 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan lain. Together, kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Silahkan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah bukan hanya di kamar atas, tetapi juga di Calvary. The theme of today's message is not only upper room, but also Calvary. Saudara, kita melanjutkan pelajaran kita, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, dan kita sekarang telah tiba di bagian dari surat ini, di mana Paulus mengungkapkan ketidaksukaannya dan menyampaikan teguran kerasnya atas apa yang telah didengarnya. We are continuing our study of Paul's letter to the church in Corinth, and we are now at the segment of the letter where Paul expresses his displeasure and stern rebuke over what he heard. Yang pertama adalah dia mendengar tentang perpecahan di antara jemaat yang menjadi begitu buruk sehingga setiap kali mereka berjumpa atau bertemu, mereka menuai percekcokan. Firstly, he heard about divisions among them, which have gotten so bad that the more they meet, the more conflicts vary. Kita sudah membahas topik ini minggu yang lalu. We covered this topic last week. Hal kedua, dia mendengar bahwa jemaat di Korintus mengambil bagian di dalam perjamuan kudus secara tidak hormat. Dan ini yang akan kita fokuskan pada hari ini. Secondly, he heard about how they take the Holy Communion disrespectfully, which is the focus of our study today. Namun sebelum kita memulai, marilah kita pelajari sedikit tentang latar belakangnya. But before we begin, let's familiarize ourselves with the background. Nah saudara, sekarang kalau kita mengambil perjamuan kudus, biasanya kita akan memakan sekeping roti dan meminum dari secangkir anggur. Tapi saudara, pada saat itu tidak demikian. Sewaktu mereka itu berbagian di dalam perjamuan kudus, mereka akan makan secara penuh. Unlike today,
where we partake in Holy Communion by eating a small piece of bread and drinking from a small cup of wine, people then would partake the full meal. Saudara, perjamuan kudus lahir dari hari raya Paskah orang Yahudi. You see, Holy Communion grew out of Passover. Perjamuan kudus yang pertama terjadi atau dilakukan di malam sebelum Tuhan kita Yesus ditangkap, di mana dia merayakan hari raya Paskah dengan para muridnya. The first Holy Communion took place on the night before Jesus' arrest when he celebrated Passover with the disciples. Nah, pada saat merayakan hari raya Paskah, orang-orang Yahudi itu biasanya akan makan secara penuh. At Passover, Jews ate a full course meal. Nah, jadi mengikuti tradisi itu, orang-orang Kristen juga menjalankan atau merayakan perjamuan kudus dengan makan makanan lengkap. So following the same tradition, Christians celebrated the Holy Communion by eating a full course meal. Nah, sebagaimana kita tahu, Paulus merintis atau memulai gereja di Korintus. Jadi pastilah dia telah mengajar jemaat tentang makna dari perjamuan kudus. As we know, Paul started the church in Corinth. So he must have taught them about the meaning of Holy Communion. Jadi kita bisa juga menduga bahwa pada awalnya jemaat di Korintus merayakan perjamuan kudus dengan hormat. We can then assume that in the beginning the church in Corinth observed Holy Communion reverently. Sedihnya adalah dengan berjalannya waktu mereka mulai melupakan alasan mengapa mereka berbagian di dalam perjamuan kudus dan mulailah mereka merayakannya dengan tidak lagi hormat. Well, sadly, as time went by, they forgot the reason why they partook in Holy Communion and began to celebrate it irreverently. Pada akhirnya mereka mengubah perjamuan kudus menjadi perjamuan kedagingan, di mana mereka makan dan minum sesuka mereka. In the end, they turned Holy Communion into fleshly communion, where they ate and drank as they pleased. Ada orang-orang yang akan datang membawa makanan dan anggur dengan jumlah yang banyak. Ada yang membawa makanan dan anggur dalam jumlah yang kecil. Some came bringing plenty of food and wine, while some little food and wine. Nah, kita bisa menduga orang yang kaya lah yang datang membawa makanan dan anggur yang banyak, sedang orang yang miskin lah yang datang membawa makanan dan anggur yang sedikit itu. We can surmise that it was the rich who came with much food and wine, and it was the poor who came with little food and wine. Masalahnya adalah orang-orang yang membawa banyak tidak membagi makanan atau anggur itu dengan yang membawa sedikit. The problem is they who brought much did not share with those who had little. Bukan hanya itu, mereka yang membawa banyak makanan dan anggur akan makan sepuas-puasnya dan minum sepuas-puasnya. Bahkan mereka mabuk-mabukan. Not only that, but they who brought much would also overeat and overdrink. They even got drunk. Itu sebab Paulus menegur mereka dengan keras. Karena mereka telah, kata Paulus, menghina jemaat Allah dan memalukan orang yang tidak mempunyai apa-apa. Because of it, Paul sternly rebukes them, for they, quote, despise the church of God and shame those who have nothing, unquote. Itu sebab, kata Paulus, banyak di antara kamu sekarang yang lemah dan sakit dan bahkan sebagian mati. As a result, Paul says, many are weak and sick, and some have even died. Dengan kata lain, penghakiman Tuhan turun atas mereka,
Masalahnya adalah mereka tidak menyadarinya, apalagi bertobat. Simply put, the judgment of God has come upon them and they're not even aware of it, let alone repent. Mari sekarang kita berhenti dan memetik beberapa pelajaran. Let us pause and draw some lessons. Pertama, tatkala hormat pada yang kudus hilang, daging muncul, dan diri yang sesungguhnya keluar. The first lesson is, when reverence for the holy wears off, flesh shows up, and the real self comes out. Dan diri yang keluar itu tidak indah. And the self that comes out is not pretty. Dengan mengubah perjamuan kudus menjadi perjamuan kedagingan, mereka menghina bukan saja jemaat Kristus, tetapi Kristus. By turning Holy Communion into fleshly communion, they despise not only the church, but also Christ. Dan yang terjadi memperhatinkan. And what follows is disheartening. Bukan saja mereka tidak lagi saling menghormati satu sama lain, terutama yang miskin, mereka bahkan tidak lagi peduli sama satu sama lain. Not only do they not respect others, especially the poor, but they also do not care for them. Mereka tidak lagi berbelas kasihan, apalagi sensitif dengan kondisi orang. They have no compassion, much less sensitivity to others. Saudara, hampir semua dosa keluar dari atau masuk ke dalam lewat satu titik, yaitu tidak lagi menghormati yang kudus. Almost all sins come from a single point of entry, lack of reverence for the holy. Di saat kita sudah kehilangan rasa kudus, hormat pada yang kudus, segalanya menjadi boleh. Tidak ada lagi batas termasuk dosa. The moment we lose the sense of sacredness, anything goes. There will be no limit, including sins. Coba lihat sekeliling kita. Look around us. Orang yang mengumpat menggunakan istilah atau perkataan-perkataan seksual adalah orang yang tidak menghormati seks secara kudus. Those who cuss using sexual terms are those who do not treat sex as holy. Orang yang mengumpat memakai nama Allah adalah orang yang tidak memperlakukan Allah dengan suci. Those who cuss the name of God are those who do not treat God as holy. Dan orang yang mengumpat satu sama lain menggunakan kata-kata yang kasar adalah orang yang tidak menghormati orang lain sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah. And those who call on people using all kinds of derogatory words are those who have no regard for people as humans, as God's creations. Jadi bisa kita lihat, semua berawal dari tidak lagi mempunyai rasa hormat terhadap yang kudus. So you see, it all begins with the lack of reverence for the holy. Tuhan menuntut dan memerintahkan kepada kita untuk kudus dan memperlakukannya dengan kudus, bukan hanya untuk dia tapi juga untuk kita. God commands and demands holiness not only for His sake but also for ours. Menghormati yang kudus adalah ibarat tutupan yang menutup atau mengendalikan dosa yang ada di dalam diri kita. You see, reverence for the holy is like a lid that covers or controls sin in us. Begitu tutupan itu dibuka atau terbang, semua dosa akan keluar tanpa kendali. When the lid is open or gone, all sins that are in us gush out
uncontrollably. Nah, maka sekarang kita bisa mengerti mengapa pada masa peperangan orang akan melakukan perbuatan yang begitu keji yang mereka sendiri tidak pernah membayangkan sebelumnya. Now we understand why during wartime people commit heinous acts that they themselves cannot even imagine doing beforehand. Kenapa, saudara? Sebab kita tahu bahwa peperangan melibatkan pembunuhan, pengambilan nyawa manusia. Jadi perang menyingkirkan, membuka tutupan, menghormati yang kudus itu. You see, war, which involves killing people, removes that the reverence for the holy. Dan sekali tutupan itu tidak ada, dosa keluar dengan bebas. And once the lid is gone, sins leap out. Jadi jagalah, hormatilah yang kudus. Jangan sampai kita kehilangan kehormatan pada yang kudus. So keep the reverence for the holy. Do not ever lose it. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik adalah the second lesson which we can learn is that pemuasan kedagingan cenderung menyuburkan sifat keegoisan kita. Fleshly gratification tends to nurture our selfish nature. Dan ini yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. And this is what we can learn from this passage. Makin puas, makin egois, mementingkan diri. The more gratified we are, the more selfish we become. Makin kita ini mementingkan diri sendiri, makin tidak memusingkan orang, makin tidak sensitif kita terhadap orang lain. And the more selfish we are, the more thoughtless and insensitive we are to the plight of others. Kita kadang beranggapan makin puas, makin kita ini peduli dengan orang, memikirkan sesama, dan makin kita ini menjadi orang yang baik. We like to think that the more gratified we are, the more thoughtful, caring, and kind we will become. Tapi ternyata dari firman yang telah kita baca, kita tahu itu tidak selalu demikian. Well, as shown here, that is not always the case. Orang-orang yang membawa banyak makanan dan anggur ke dalam perjamuan kudus adalah orang-orang yang kaya. Jadi mereka orang-orang yang tidak kelaparan. Mereka orang-orang yang kenyang. Those folks who bring a lot of food and wine to the Lord's Supper are well-to-do, so they are less likely to suffer hunger. They are well-fed. Tapi sebagaimana bisa kita lihat, mereka tidak menjadi orang-orang yang lebih memberi kepada sesama. Mereka tidak menjadi orang yang lebih mengasihi sesama. Sebaliknya mereka menjadi orang yang tidak memusingkan orang dan menjadi orang yang lebih mementingkan diri sendiri. But as we can see, they do not become more giving and loving. In fact, they become more thoughtless and selfish. Mereka tidak pusing, peduli dengan orang yang tidak seberuntung mereka. They do not care about others who are less fortunate than they are. Ternyata, saudara, perut yang hangat dan penuh, terisi, dan hidup yang baik dan bahagia cenderung membuat kita lebih mementingkan diri, bukan menjadi orang yang tidak mementingkan diri. It turns out a full and warm stomach and a good and happy life tend to make us more, not less, selfish. Jadi ternyata kesenangan, kepuasan cenderung membuat kita
menjadi orang yang lebih egois, mementingkan diri sendiri. So you see, fleshly gratification tends to nurture our selfish nature. Jadi berhati-hatilah sewaktu kita diberkati. So watch it when we are blessed. Watch it when our stomach is full. Watch it when we have everything that we want and need. Because that means we are only a step away from being selfish. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik adalah Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mencemarkan kekudusannya lepas dari hukuman. The third lesson we can draw is that God will not leave those who desecrate His holiness unpunished. Kita ingat kisah Uzza yang dibunuh oleh Tuhan Allah karena memegang tabut Allah. Suatu kereta yang membawa tabut itu goyang dan hampir saja tabut itu jatuh. We know the story of Uzza who was killed by the Lord God for taking hold of the ark of God when the oxen that carried it stumbled and almost knocked off the ark. Kita juga ingat cerita Tuhan Allah membunuh Nadab dan Abihu, dua putra Harun, karena mereka mempersembahkan korban api yang asing di hadapan Tuhan. Kata asing dapat juga diterjemahkan tidak kudus. We also know that God killed Nadab and Abihu, the two sons of Aaron, for offering, quote, profane fire before the Lord, unquote. Profane. Not holy. Tuhan menghukum mereka dengan keras. God punished them severely. Saudara, Tuhan kudus berarti Dia berbeda dari kita. Dia bukan salah satu dari kita. God is holy, which means that He is different from us. He's not one of us. Jadi jangan perlakukan Tuhan seenaknya, sepertinya Dia itu sama tinggi sama rendahnya dengan kita. No. He is God. Do not treat Him lightly as if He's just our equal, can do whatever we want with Him as we please. He is God. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah yang menciptakan juga dan memelihara hidup ini. Dan Dia adalah hakim semua manusia. He is the creator of heavens and earth, the author and sustainer of life, and the judge of mankind. Itu sebab Dia menuntut hormat dan tidak membiarkan orang memperlakukannya dengan tidak hormat. He therefore demands honor and will not tolerate anybody treating Him irreverently. Dan Dia tidak ragu menghukum orang yang mencemari kekudusannya. Dan dalam kasus jemaat di Korintus, dengan memberikan sakit penyakit dan bahkan kematian kepada mereka. He will not hesitate to punish those who desecrate His holiness. And in this case in Corinth, by giving them sickness and death. Saudara, makin kita dekat dengan Tuhan, makin Tuhan menuntut kita memperlakukannya dengan kudus. The closer we are to God, the more expectations, the more demands He places on us to treat Him holy. Saudara, Uzza mati tatkala dia berjalan dekat dengan gerobak yang membawa tabut Allah. Uzza died while walking near, not far, the cart that carried the ark of God. Nadab dan Abihu sedang bertugas sebagai imam sewaktu Tuhan membunuh mereka. Nadab and Abihu were acting as priests when God killed them.
Mereka semua dekat dengan Tuhan. Mereka adalah wakil utusan-utusan Tuhan dan mereka mengenal Tuhan, tapi mereka mengecewakan Tuhan melalui perbuatan mereka yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. You see, they were all near God. They were God's representatives. They knew God, but they failed God by their irreverent behavior. Bertahun-tahun yang lalu, seorang ibu bertanya kepada saya, apakah anaknya yang baru saja meninggal dunia akan masuk ke surga. Years ago, a mother asked me whether her son who had just died would go to heavens. Karena Tuhanlah hakim, bukan saya. Sudah tentu hanya Tuhan yang tahu ya. Because God is the ultimate judge, it is of course God who knows. Tapi saudara, di dalam kasus ini, saya benar-benar tidak bisa menjawab. Saya tidak tahu mesti berkata apa. But in this case, I really did not know the answer. Begini saudara, orang-orang yang mengenal anak ini memberitahukan bahwa orang ini yang baru saja meninggal, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dalam pengertian dia melayani di dalam berbagai kapasitas di gerejanya. Tapi di luar gereja dia hidup bertentangan dari apa yang Tuhan kita Yesus ajarkan. The reason is because I was told by those who knew this man that he was always near God. In the sense, he always served in various capacities at church, but outside the church, he lived contrary to what our blessed Lord teaches. Dengan kata lain, hari-hari biasa dia hidup dalam dosa, hari Minggu dia hidup sebagai orang kudus. Simply put, he lived in sin on weekdays and lived as saint on Sundays. Saya bukan hakim, tapi benar-benar saat itu saya ini bertanya-tanya, apakah mungkin ya? Apakah mungkin benar Tuhan mengambil nyawanya sebagai hukuman atas dirinya yang mencemari kekudusan Tuhan? I'm not a judge, but I did wonder whether God took his life as a punishment for desecrating his holiness. Sebab kita sekarang tahu Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mencemari kekudusannya bebas dari hukuman. Because now we know God will not leave those who desecrate his holiness unpunished. It's a sure thing. If he had no qualm taking the lives of Abihu and Nadab, the sons of his appointed priest Aaron, if he had no qualm taking the life of Uzzah, who meant so well to keep the cart from falling, he would not have a qualm punishing us either, if we treat him irreverently. Nah, untuk meluruskan, membawa jemaat di Korintus kembali ke jalannya yang benar, Paulus mengingatkan mereka akan makna perjamuan kudus. To bring the church in Corinth to the right path, Paul then reminds them of the meaning of Holy Communion. Nah, inilah pelajaran utama yang mesti kita ingat. Here's the main lesson which we also need to be mindful of. Mengingat berarti berada di hadirat, berada di momen bersama Kristus Tuhan kita. To remember
is to be in the presence of, to be in the moment with Christ our blessed Lord. Perkataan perbuatlah ini untuk mengingat akan Daku bukan berarti mengingat sesuatu yang terjadi dulu. The words "do this in remembrance of me" does not mean to recall something that happened long ago. Maknanya justru terbalik dari itu. It means just the other way around. Yaitu membawa diri kita ke momen itu, berada di sana bersama dengan Tuhan kita Yesus. It means just the other way around. To bring ourselves to that moment, to be there in the presence of our blessed Lord. Jadi, mengingat berarti membawa yang sekarang ke dulu. To remember is to take now to then. Membawa saat ini ke saat itu. Dalam perkataan Bishop Robert Barron, kita mesti berada di depan kayu salib. Kita mesti berada di depan kayu salib di mana Yesus disalibkan. Dengan kata lain, perjamuan kudus tidak membawa kita hanya ke kamar atas, tapi juga ke Kalvari. Berarti berbagian dalam perjamuan kudus adalah menyaksikan dan mengalami penderitaan dan penyaliban Tuhan kita Yesus. Saudara, kalau kita tahu ini, kita tidak akan bisa mengurangi kadar kesakralan perjamuan kudus. Disebut sakramen karena memang ini adalah sakral kudus. Knowing that, we cannot diminish the weight and the sacredness of this ritual. It is called sacrament because it is indeed sacred. Melalui perjamuan kudus, Tuhan kita Yesus mengundang kita bukan hanya untuk datang di kamar atas, tapi juga di Kalvari. Through Holy Communion, Jesus our Lord invites us not only to the upper room, but also to Calvary. Bukan hanya untuk melihat, tapi juga untuk merasakan penderitaannya dan kematiannya dengan cara memakan roti tubuhnya dan meminum anggur darahnya. Not only to witness, but also to take part in His suffering and death by eating the bread, His body, and drinking the wine, His blood. Sebegitu kudusnya lah perjamuan ini. That's how sacred it is. Sebelum saya akhiri,
Saya akan tinggalkan kita semua dengan beberapa pemikiran berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Pertama, Paulus berkata, bila seseorang lapar, baiklah ia makan dulu di rumah, supaya waktu nanti engkau berkumpul, perkumpulanmu tidak akan mendatangkan penghakiman. Paul tells them, if anyone is hungry, let him eat at home, so that when you assemble, it does not lead to judgment. Singkat kata, janganlah datang ke gereja dengan perut kosong, sehingga engkau nanti makan dengan rakus. Sikap seperti ini mengundang kemarahan Tuhan. In other words, do not come to church with an empty stomach and gorge ourselves. This kind of attitude invites God's anger. Saudara, persiapan ibadah bukanlah dimulai tatkala kita duduk di kursi sebelum ibadah mulai. Preparation for worship does not start at the moment we sit at the pew before the service. Persiapan sudah mulai bahkan sebelum kita meninggalkan rumah kita. It starts before we even leave our homes. Dan termasuk di dalamnya adalah makan dulu, mengisi perut kita. And that includes filling up our stomach. Kenapa? Sebab bukan saja perut kosong akan nanti mengganggu ibadah kita, tapi juga akan membuka pintu kepada iblis untuk masuk. You see, not only will empty stomach distract our worship, but it will also open the door for Satan to come. Dia akan mengisi pikiran kita dengan makanan. He will fill our minds with food. Dan seperti yang terjadi di Korintus, perut yang kosong membuat orang-orang itu tidak peduli sama yang lainnya, hanya pikirkan diri sendiri. Ambil sebanyak-banyaknya. And like what happened in the church in Corinth, an empty stomach can make us so thoughtless of others that we just think of ourselves. Jadi siapkanlah diri kita sebelum kita datang beribadah, bukan hanya secara rohani, tapi juga secara jasmania. So prepare ourselves before we come to worship, not only spiritually but also physically. Perenungan yang berikut. Here's the second thought. Paulus menasihati gereja di Korintus untuk menguji diri mereka manakala mereka mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Paul admonishes the church in Corinth to examine themselves whenever they partake in Holy Communion. Nah, saudara, biasanya kita ini tatkala mendengar kata menguji diri, berpikir yang dimaksud adalah menyelidiki hati kita dan melihat apakah ada dosa dalam diri kita. We usually think of searching our heart and see if there's any sin in us whenever we hear the word examine. Sudah tentu, betul ya, kita mesti menguji diri apakah ada dosa dalam diri kita sewaktu kita menghampiri meja Tuhan. It is of course true that we ought to see if there is any sin in us whenever we come to the Lord's table. Kita mesti menggunakan kesempatan untuk melihat dosa apakah ada dalam hidup kita dan mengakuinya di hadapan Tuhan. We must use every opportunity to see sin in us and confess it before the Lord. Sungguh pun demikian. Sebetulnya fokus dari menguji diri bukan itu. Nonetheless, that is not the primary focus of examining ourselves. Fokusnya adalah pada menguji sikap dan motif kita. The focus is to be on our attitude and motive. Mesti ada ketakjuban yang kudus sewaktu kita menghampiri perjamuan yang kudus, karena yang akan nanti kita jumpai adalah Kristus Tuhan yang telah menderita dan mati buat dosa-dosa kita. There is to be holy awe when we come to Holy Communion, because
The one whom we will meet is Christ our Lord, who suffered and died for our sins. Sebagaimana dilukiskan di dalam terjemahan Alkitab The Message, examine your motives. Selidiki motifmu. Test your heart. Ujilah hatimu. Come to this meal in holy awe. Datanglah ke perjamuan ini dengan ketakjuban yang kudus. If you give no thought or worse, don't care about the broken body of the Master, when you eat and drink, you're running the risk of serious consequences. Bila engkau tidak lagi pusing, tidak peduli dengan tubuh Tuhan, suatu kita makan dan minum, kita akan menuai risiko yang berat. Jadi saudara, doa memohon ampun atas dosa yang kita ucapkan sebelum kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus bukanlah tiket untuk boleh mengambil perjamuan kudus. So the prayer of forgiveness for our sin that we utter before Holy Communion is not a ticket to partake in Holy Communion. Doa itu adalah sebuah pengakuan kita ini orang yang hancur. That prayer is simply an admission of our brokenness. Kita datang ke perjamuan kudus dengan ketakjuban yang kudus, mengetahui bahwa kita akan berada di hadirat Tuhan kita Yesus, bukan hanya di kamar atas, tapi juga di Kalvari, di mana Dia menderita dan mati. It is with holy awe that we come to Holy Communion, knowing that we are in the presence of our blessed Lord, not in the upper room only, but on Calvary, where He suffered and died. Dengan ketakjuban yang kudus, kita mengambil tubuhnya dan darahnya yang diberikan kepada kita karena kasih. It is with holy awe we take His body and His blood given to us because of love. Oswald Chambers meringkasnya dengan baik. Oswald Chambers sums it well. Sakramen perjamuan kudus bukanlah untuk mengingat Ia yang telah tiada, tapi mengingat Ia yang selalu ada. The ordinance of the Lord's Supper is not a memorial of one who has gone, but of one who is always here. Berbuatlah ini untuk mengingat akan daku. Berarti kita akan masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan yang begitu intim, sehingga lewat persekutuan ini kita akan menampakkan kematian Tuhan sampai Dia nanti menampakkan dirinya kembali. This do in remembrance of me. Be in such fellowship with me that you show my death until I manifest myself again. Jadi saudara, inilah yang kita bawa keluar setelah kita mengambil perjamuan kudus. Yesus yang telah mati. Jesus who has died. Jadi inilah juga yang kita ingin orang lihat pada diri kita. Yesus yang telah mati. This is what we want others to see in us too. Jesus who has died. Apakah orang melihat Yesus yang sudah mati di dalam diri kita? Will others see Jesus who has died in us? Mari kita berdoa. Let's pray.
In your presence, there is peace. In His presence, in your presence, there is joy. I will linger, I will stay in your presence day by day, till your likeness be seen in me. Hadiratmu, 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 hadiratmu penuh damai. Hadiratmu, hadiratmu penuh suka. Ku mau duduk selalu di hadiratmu Tuhan, sampai Yesus nyata di dalamku. Biarlah Yesus nyata dalamku. Biarlah Yesus yang sudah mati nyata dalamku. May Jesus be seen in me. May Jesus who has died for me be seen in me. Inilah doa kami. This is our prayer, Lord. Amin. Terima kasih. Thank you, Pastor Paul. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah mengingatkan kita kembali arti dari perjamuan kudus yang akan kita ikuti sebentar lagi. Marilah kita bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengarkan. Marilah kita menguji hati kita masing-masing. Tercurah darah Tuhanku. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terhapus
diakon untuk maju ke muka. I like to ask all the deacons to come up, please. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saya minta diakon Elus memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Bapa, tidak ada kata lain tapi kami sungguh harus datang dengan full of humility, karena sungguh Engkau kudus dan sungguh Engkau beautiful Tuhan, karena dalam kekudusan-Mu dan dalam kekotoran kami Kau selalu mengundang kami untuk datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
sebelum kita memakannya, saya meminta Diakon Bengki untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu indah bagi kami. Bapa, layakkan kami untuk menerima belas kasihan-Mu kepada Tuhan. Terima kasih untuk semua apa yang Tuhan perbuat bagi kami. Biarlah mulai hari ini Tuhan kami mengerti lebih jelas lagi. Pada saat kami hidup di meja perjamuan ini, kami boleh sungguh masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus bersama-sama dengan Kami. Hingga kami boleh kembali bersama-sama dengan Engkau juga. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu, pengampunan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Hanya dalam nama Yesus yang berdoa syukur. Terima kasih. Amin. Marilah kita memakannya, roti yang kudus, tubuh Yesus yang disalibkan bagi dosa kita. Let's take this holy bread, the body of the Lord Jesus, who has been crucified for us. Firman Tuhan berkata, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. In the same way, after supper, He took the cup, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me. Sebelum kita meminumnya, saya meminta Diakon Joseph berdoa. Yesus, terima kasih sekali kami boleh ada di sini untuk perjamuan yang kudus. Kami akan melambangkan darah-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami, supaya kami bisa bersih dari dosa-dosa. Sebenarnya kami tidak layak karena kasih-Mu rela mati di salib. Terima kasih sekali lagi dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Marilah kita meminumnya, anggur kudus darah Yesus yang telah dicurahkan bagi dosa-dosa kita. The Holy One, the blood of Jesus that has been shed on us for our sins. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Mari kita masuk dalam doa. Let us pray. Kami berdoa kemanapun kami pergi. Biarlah kami membawa tubuh Yesus yang sudah disalibkan untuk memberitakan pengampunan dosa yang sudah diberikan kepada orang-orang percaya. We pray, Heavenly Father, wherever we go, may we bring in us the crucified body of the Lord Jesus to proclaim that there is forgiveness of sins in you. Dan biarlah kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Yesus yang sudah dibangkitkan untuk memberitakan bahwa Engkau sudah menang dari maut dan Engkau memberikan kepada kami hidup yang kekal. And we pray wherever we go, may we bring with us the resurrected body of the Lord Jesus to proclaim that you have overcome death and that you have given us eternal life. Terima kasih. Thank you, Lord. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, in the name of our blessed Lord Jesus we all pray. Amen.
Terima kasih Om Thomas. Melihat Om Thomas mengangkung begini, I can bisa melihat saya nanti kalau tua juga saya I want to grow old in this church. Nanti mau main musik juga walaupun udah tua 20-30 tahun dari sekarang. Amin. Haleluya. Marilah kita akan mendengarkan persembahan pujian dari FIBC Vocal Group.
suaranya mantap. Firman Tuhan. Oke, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya undang mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas segala berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami pada hari ini. Saat kami dilimpahi dengan berkat-berkat-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk berhati-hati, agar kami tidak selfish, tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan, inilah persembahan kami. Semua berasal daripada-Mu, dan kami kembalikan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan syukur dari praise team. Marilah kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian Anggur Baru. Dengan semangatnya. Memulihkan umat.
Mari kita menerima berkat Tuhan. Let us now receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan dengan rohnya yang kudus beserta dengan kita sekalian, and may the fellowship with His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Amin. Terima kasih untuk mereka semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap setia melayani Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir berbakti bersama kami. Apakah ada sebelah sini? Is there any visitor, newcomer today? Ada? Sebelah kiri ada? Ini yang ibu kacamata udah pernah ya? Saya belum lihat. Is it your first time? No, sorry. I've been missing out. Ada di sebelah sini? Tidak ada? Okay, happy birthday. Yang pertama, Brian Fan, Matthew, adik Matthew, tanggal 3, Ibu Nina, tanggal 3, Dylan Sam, tanggal 4, Owen, and Tante Betsy di Indonesia, happy birthday Tante, and Naomi, and tanggal 5, Cherise, tanggal 6, Henry Fan, tanggal 6, oh Yudi, yay, happy birthday, and Glorious, happy birthday. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi atas ibadah yang baru saja kami selesaikan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih atas perjamuan kudus. Engkau sudah membawa kami melihat, menyaksikan kembali pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Tuhan, kami juga bersyukur atas teman-teman yang berulang tahun. Sebentar, Tuhan, kami akan melanjutkan persekutuan kami di meja makan. Engkau berkati kami semua, berkati mereka yang melayani kami, menyediakan makanan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.